saya cuman minta satu ayat saja, kata sunat di Al-Quran. Kata sunat, satu ayat saja. Iya, untuk apa itu? Untuk apa? Iya kan kalian itu sunat. kan kalian itu disunat kan? Iya, terus Ya, untuk apa? oke. Untuk apa harus ada Enggak. kata sunat? Enggak kan kalian kan disunat enggak? Iya, Ya kami udah. disunat. Saya Nah, minta terus? satu ayat saja di Nggak ada. Al-Quran. Ada? Enggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Oh, ya udah itu aja. Udah terima kasih lah. Nah, terus apa masalahnya? Iya, atas dasar apa kalian mau sunat kalau begitu? Nah, perintah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah apa? Perintah bersunat. Mana? Di Ada? Al-Quran aja katanya nggak ada ini. Ya, di Al-Quran Nah, kata nggak ada sunat sih. perintah lah. Perintah langsungnya dari Al-Quran nggak ada. Lah, oke. Kamu percaya sama Allahmu atau sama Muhammad? Percaya dua-duanya. Dua-duanya apaan? Halo, Yang benar-benar kita kenapa suci Anda itu. maksa? Kenapa Anda maksa? Enggak, kan kalian itu kan sunat. Iya. Ya, Terus apa kalau masalahnya? kalau Tuhan belum mengatakan sama kalian sunat, kenapa kalian sunat? Lah, karena kami menerima ajaran dari keturunan Abraham. Waduh, mencet dulu cuma. Nah, Enggak malah dong. ketawa Enggak. kamu mau. Kami menerima ajaran dari keturunan Abraham, di mana sunat itu adalah ketetapan buat Abraham dan keturunannya. Nah, sekarang saya tanya samamu, kamu menerima ajaran untuk tidak bersunat? Enggak balik. Saya balik nanya. Saya bertanya samamu. Disunat atas dasar apa? Kan di Al-Quran. Kami katanya disunat kan nggak ada. atas dasar perintah dari Ya. keturunan Nabi Oke. Abraham alaihissalam. Mana perintah di Al-Qurannya? Mau Lah, kamu kenapa bersunat? harus Mana? di Al-Quran? Lah, Kami memiliki dua panduan, Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Yang saya Perintah tanya, Allah yang kepada benar- kami, perintah Allah kepada kami untuk mengikuti Rasulullah. Oke, Rasulullah datang kepada umat Islam, kepada manusia untuk menjelaskan kemudian Al-Quran. Salah satu data di dalam Al-Quran agar perintahnya itu tunduk kepada apa yang didatangkan oleh Rasulullah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah memerintahkan kami bersunat. Sekarang Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan dari dari Allah, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Sebentar, kan kita itu satu-satu Tunggu, saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya, Anda diperintahkan untuk tidak bersunat oleh keturunan siapa? Jawab. Dengarkan dulu, kan kita satu-satu dulu. Saya sudah jawab, tugas saya sudah selesai. Saya tanya begini, kan kamu tadi bilang, kalian itu bersunat kan? Iya, Yang saya tanya, sunat. Mana kitab suci yang benar dari Allah? Al-Quran atau hadis? Dua-duanya suci. Dua-duanya suci. Dua-duanya suci. Yes. Kenapa dua-duanya suci? Karena perintah yang ada di dalam hadis sahihah itu berlandaskan kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Contoh, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Oke, wa ma kana minal musyrikin. Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan salah satu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberi janji kekal, perjanjian kekal untuk bersunat terhadap keturunannya secara turun-temurun. Nabi Ismail memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunat. Selesai di situ, selesai. Oke. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Jawab. Jawab. Giliran saya bertanya. Kalau nggak mau ditanya, Giliran turunin. saya bertanya, siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Jawab. Oke, nanti saya jawab. Begini. Sekarang Anda jawab. Siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Jawab. Jangan biarkan menghujat akhi terus, kejar. Kalau belum mau jawab, Iya, jangan kasih kesempatan. saya tanya samamu. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Keturunan siapa? Kalau keturunan Abraham, pasti hukumnya wajib mengajarkan sunat. Sekarang saya tanya samamu. Keturunan siapa yang mengajarkan Anda tidak bersunat? Jawab.
Udah diam. Paulus. Saya tanya kamu. Iblis. Giliran kamu menjawab, Udah, kamu usah jangan tenang. malu-maluin. Tenang. Di sini di bawah yang mendengarkan kita berdiskusi banyak juga orang Kristen. Enggak, kalian itu aneh-aneh aja loh. Kok aneh? Kami bersunat perintahnya jelas. Dengarkan, kami bersunat perintahnya jelas. Oke? Kata sunat aja, mana? Tidak ada kata sunat di dalam Al-Quran. Kalau Tidak ada kata sunat, perintah sunat maksudku tidak ada di dalam Al-Quran. Lalu kenapa Tetapi kamu kemudian, disunat kalau tidak ada? lah kenapa kamu sakit hati kalau kami sunat? Kenapa? Atas dasar apa? Apakah ada yang kami langgar? Dengar. Apakah ada yang kami langgar? Apakah ada yang kami langgar? Baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi ketika kami bersunat. Ada yang kami langgar? Langgarlah. Ada. Kamu itu orang Yahudi bukan? Enggak, saya tanya, apakah ada yang kami langgar ketika kami tidak bersunat? Ketika kami bersunat? Saya tanya samamu. Apakah ada yang saya langgar ketika kami umat Islam itu bersunat? Apakah kami melanggar ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel ketika kami bersunat? Jawab. Santai aja Bung, gak usah marah-marah loh. Ini kan Dengarkan. Walaupun kamu teriak sampai meledak kepalamu, suara saya lebih besar. Saya sudah jawab. Meskipun kami bersunat tanpa ada perintah di dalam Al-Quran menurut pemahaman kamu, pertanyaan saya, apakah ada perintah yang kami langgar ketika kami bersunat di dalam kitabnya orang Yahudi? Ada. Apakah ada? Ada. Mana dalilnya? Kamu orang Yahudi bukan? Saya tanya mana dalilnya? Kamu Kalau di dalam mana dalilnya pelarangan bersunat bagi non-Yahudi? Iya. Jawab. Makanya Mana dalilnya? Kamu orang Yahudi bukan? Saya tanya mana dalilnya ketika kami bersunat itu melanggar hukumnya Yahudi? Sunat itu adalah Hei. Yahudi bukan. Saya tanya mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi pelarangan bersunat? Tidak ada. Oke, sekarang giliranmu. Dengarkan pertanyaan saya. Keturunan siapa yang mengajarkan Kristen jangan bersunat? Silakan. Kalau kami orang Yahudi pasti sunat, karena kami bukan orang Yahudi. Saya tanya sama saudara, perintah siapa yang melarang, yang mengajarkan Anda untuk tidak bersunat? Jawab. Kan saya bukan orang Yahudi, bodoh. Gimana sih lu? Kamu bodoh gak sih? Kalau begitu, kenapa Paulus itu melarang Anda bersunat? Paulus mendapatkan ajaran dari mana sampai melarang Anda tidak bersunat? Jawab. Dari iblis. Bukan melarang. Kalau kami orang Yahudi pasti sudah. Karena saya tidak tanya, saya tanya Anda. Anda adalah serigala. Saya tanya sama Anda. Siapa yang memerintahkan Anda untuk tidak bersunat? Jawab. Oh enggak, kalian itu yang malu sebenarnya. Di Al-Quran perintah Allah aja enggak ada. Orang Yahudi bersunat, orang Islam bersunat, lalu yang mengaku-ngaku sebagai umat Tuhan tetapi tidak bersunat, itu adalah Kristen. Pertanyaan kita kepada saudara, dari mana ilmu yang didapatkan oleh Paulus sehingga melarang orang Kristen ini tidak, agar jangan bersunat? Jawab. Kami tidak dilarang, tapi itu budaya itu Yahudi. Kalau kamu orang Yahudi ya silakan sunat. Siapa bilang itu adalah budaya? Yang disebut budaya itu adalah kebiasaan turun-temurun yang tidak berasas kepada firman Tuhan. Udah, kamu pahami. Di dalam pemahaman orang Yahudi Kejadian 17, sunat itu adalah kewajiban mutlak untuk keturunan Bani Israel. Kejadian 17 wajib hukumnya keturunan Israel itu bersunat. Ismail dan Ishak keturunannya secara turun-temurun wajib bersunat. Oke, makanya tidak ada umat Islam di Arab ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, mereka ditemukan kemudian bersunat setelah memeluk Islam. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka lahir pasti sunat. Nah sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 2, apabila engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pertanyaan saya, ilmu Paulus ini didapatkan Paulus dari mana? Silakan. Saya ya.
Oke, biar clear dulu. Kan di Al-Quran tidak ada perintah sunat. Lalu kenapa lato-lato kalian itu disunat sekarang? Apa masalahnya kalau kami disunat? Apa yang kami langgar? Oh enggak kan, kalian itu kenapa sunat kalau tidak ada perintah di Al-Quran? Apa larangannya sunat? Mana larangan sunatnya di dalam Al-Quran? Mana? Kan itu memalukan kalian itu loh, memalu. Apa? Mana larangan sunatnya? Katanya tadi Sedangkan ada. dengarkan. Muhammad Dengar suaramu tenggelam. Dengarkan. Tidak sunat. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunat. Perintahnya kepada kami agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, sunat. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak bersunat? Kasih dalil, silakan. Kan sudah saya jawab, karena saya bukan orang Yahudi. Iblis. Iblis ah. Banyak ngomong. Kalau kamu katakan iblis siapa? Mana ayatnya? Oh ada gimana? Lu mau pusat? Iblis. Ya. Kalau ada, saya kirim Iblis, sekarang sama kalian. Mana ayatnya iblis? Jawab. Jangan jadi mulut ini. Kalau iblis? Jangan jadi mulut onta. Kalau ngomong itu harus ini, jangan jadi mulut onta yang melarang kami. Oke, saya buktikan bahwa iblis yang melarang kamu bersunat. Ayo mana? Kamu duduk yang tenang. Iya, saya tenang kok dari tadi. Oke, baik. Kamu yang kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, dengarkan, pertanyaan saya. Atas perintah siapa Anda tidak bersunat? Jawab. Iblis. Diam. Oke? Iblis. Di situ, di Yohanes yang kamu sebut itu. Nggak usah kamu nangis. Yang kamu nangis, nggak usah nangis. Pertanyaan saya kan sudah jelas tuh. Yesus mengatakan, dengarkan, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, keinginan bapaknya Abraham adalah agar bersunat. Mana? Pertanyaan saya, atas keinginan siapa agar kamu tidak bersunat? Jawab. Jangan asumsi, mana dalilnya? Iblis. Dalilnya kan sudah jelas tadi. Yohanes 8:44. Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas keinginan siapa kamu tidak bersunat? Jawab. Nah, kan saya bukan orang Yahudi, kan saya katakan begitu. Makanya saya tanya, atas keinginan siapa kamu tidak bersunat? Jawab. Keinginan saya, karena saya bukan orang Yahudi. Dengar nggak? Masih belum jelas nggak sih? Kamu ini Dalilnya ada di dalam agamamu, Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 itu tulisan siapa? jangan kamu lompat-lompat. Nggak usah jangan pakai lompat-lompat. Ya, yang saya tanyakan sekarang, kenapa sampai kalian itu disunat padahal tidak ada perintah? Memalukan loh sebenarnya itu. Saya tanya atas keinginan siapa di dalam Galatia agar kamu tidak bersunat? Jawab. Muhammad saya tidak sunat. Kok kalian sunat sih? Hei, pertanyaan saya jelaskan. Kamu masih waras kan? Kupingmu masih mendengarkan? Atas keinginan siapa di dalam Galatia 5 itu agar kamu tidak bersunat? Atas keinginan siapa? Keinginan saya. Oh, kamu yang menulis Galatia? Kan saya tidak mau disunat karena saya bukan orang Yahudi. Itu jawaban saya. Galatia 5 itu yang nulis siapa? Iblis. Oke. Siapa yang bilang iblis ini? Mana dalilnya? Iblis. Dalilnya. Saya tanya sekali lagi, kalau Anda tidak bisa menjawab, Kan silakan turun.
Udah saya Siapa yang menulis Galatia 5? Jawab. para rasul, para rasul, para nabi, Galatia 5 siapa yang nulis? para rasul. Paulus. Ah, sakit. Anda sakit jiwa berarti. Masa para rasul? Cuman satu orang yang menulis kamu bilang para rasul. Iya, yang menulis firman Tuhan itu Siapa? para Siapa rasul. para rasul itu siapa? Banyak para rasul lah. Yohanes, Stres, orang stres. Sakit Para jiwa. rasul lu dibunuh, sakit jiwa kamu tuh. Dibunuh para rasul lu. Assalamualaikum dulu Bang Juma. Apa kabar? Waalaikum saudaraku. Baik. Alhamdulillah. Saya baik. Gimana Bang? Apa yang Itu. membuat Anda Ini kan pas Masih- suasana iya. tenang. Tadi mau tanya Bang Juma gitu. Allah yang disembah umat Muslim itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau gimana gitu Bang? Iya, jelas itu. Karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Para nabi mengajarkan Tuhan itu ada, tapi kemudian tidak bisa dibentuk seperti apa yang ada di dalam benak manusia. Itu jelas itu. Jadi Allah SWT disebutkan sebagai hakikat yang maha suci, kemudian yang tidak nampak dan tidak bisa terlihat oleh makhluk. Oke. Tetapi keberadaannya ada. Iya. Oke, poinnya saya dapat. Udah. Terus kalau para nabi, dari semua nabi, kenapa Muhammad saja yang paling diagung-agungkan di Quran gitu? Pada hakikatnya semua nabi itu dimuliakan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah itu semalam juga saya sudah sampaikan kepada sahabat-sahabat di komal sebelah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika kemudian menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mewasiatkan kemudian kepada Nabi Ibrahim, "Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim mewasiatkan, berpesan kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub, yaitu Israel. "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Itu jelas itu Bang. Jadi kita diperintah kemudian oleh pencipta langit dan bumi kita itu mati dalam mentaati perintah-perintahnya yang datang kepada Nabi di mana kita hidup. Kalau kita hidup pada masa Nabi Ibrahim, kita taat kepada ajaran Tuhan melalui Nabi Ibrahim. Seketika kita hidup di masa Nabi Musa, maka kita taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan seterusnya. Karena kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib hukumnya taat kepada perintah Allah, bukan kepada perintah Nabi Muhammad SAW, tetapi kepada perintah Allah SWT yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang. Oke. Saya oke lah itu udah oke. Ini sekarang untuk Quran segitu tebalnya. Siap. Tapi saya pernah lihat, bukan pernah ini ya, iya pernah lihat lah. Tapi di Quran cuman ada 4 nama aja ini siapa? Nabi Muhammad. Sedangkan Isa paling banyak. Tapi yang diagung-agungkan Nabi Muhammad. Isa itu di kaum muslim tuh saya lihat jarang istilahnya kayak sholat atau apapun jarang disebut itu Isa Al-Masih. Maksudnya? Gimana? Maksudnya? Kan di Quran kan Isa itu ayatnya kalau nggak salah 60 lebih loh untuk Quran hadisnya paling banyak dan namanya paling banyak di Quran. Sedangkan Nabi Muhammad cuma ada 4 toh. Ada disebut 4 kalimat toh namanya Nabi Muhammad di Quran. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Ini menurut umat saya Bang Islam, ya, bukan saya iya, pengaruh silakan. orang lain. Iya, Nah, iya nggak apa-apa. Kalau di Islam itu kami memahami ya bahwasanya Al-Quranul Karim
itu menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu berdasarkan dengan poin yang dibutuhkan oleh umat manusia pada zaman Rasulullah hingga zaman akhir zaman. Al-Quran menjelaskan sesuai dengan uraian yang kami pelajari, Nabi Musa alaihissalam itu disebut 136 kali, Nabi Ibrahim 69 kali, Nabi Yusuf juga ada 58 kali, Nabi Isa 55 kali, kemudian Nabi Nuh 43 kali, Lut 27 kali, kemudian Nabi Adam seingatku 25 kali. Begitu juga Nabi Muhammad SAW 25 kali, Nabi Harun 20 kali, Nabi Sulaiman itu seingatku 21 kali. Itu pemahaman yang kami pahami terhadap Al-Quran. Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa memang nanti banyak mengajarkan satu konsep aturan hukum kepada umatnya, dan kemudian hal itu disampaikan kembali oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Nah, kenapa kemudian kami umat Islam itu lebih mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Karena syariatnya memang betul. Syariat Nabi Musa alaihissalam itu hanya untuk kaumnya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Meski namanya banyak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kami diminta untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Makanya kadang teman-teman Kristen itu bertanya, Al-Quran itu plagiat, Al-Quran itu menjiplak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di dalam Al-Quran ada nama Ibrahim, ada nama Nabi Musa, dan seterusnya. Ya tentu saja ada. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari hakikat yang satu, yang dulu juga berfirman kepada Nabi Musa, yang dulu juga berfirman kepada Nabi Isa, kembali berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, memberikan satu kaidah pemahaman tentang kehidupan, baik hubungan manusia kepada Tuhannya maupun sesama manusia. Maka diterangkan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Satu-satunya nabi utusan yang diutus di atas muka bumi ini, yang diutus untuk seluruh umat manusia, hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, begitu juga Isa. Kalau Rasulullah untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Makanya saudara sampai hari ini tidak akan pernah bisa menemukan pengakuan Nabi Musa alaihissalam atau pengakuan Yesus Kristus bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak akan Anda temukan itu. Dan coba saudara pelajari rentetan pengajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, begitu juga Yesus, dalam hal ini Nabi Isa di Islam, tidak akan cocok digunakan lagi pada zaman sekarang. Pasti tuh. Tapi tidak semuanya, tidak semua kaidah yang datang, tetapi yang datang itu nggak cocok, nggak pas dengan zaman manusia. Makanya ada, oke, silakan. Maaf Bang, cuma saya ini tanya secara pribadi, belum belajar tentang Quran, hanya beberapa pernah baca, tapi tentang di Quran saya baca, tapi tentang hadis-hadisnya Isa aja saya mah pengen tahu juga, tapi cocok. Soalnya saya lihat tiap hari kan di room kan banyak yang ini kan, saya nggak mau gitu. Maksud saya tuh bukan nggak mau, bukan munafik ya, tapi kan pengen tahu juga. Akhirnya saya masuk ke dalam gitu. Tapi tentang Isa aja, yang lainnya belum Bang. Tapi dari kebanyakan gitu, jadi dari sejarah kalau saya compare dengan ilmu pengetahuan secara general, itu untuk Nabi Muhammad di apa? Kenapa ya tidak satu pun di Alkitab di Kristen tuh nggak ada satu pun yang didaftar di situ lah, dicatat gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya Bang. Gimana? Kalau di Kristen itu kan Nabi Muhammad tuh nggak ada Bang. Kenapa lebih dominasi sedangkan di Muslim Nabi Muhammad berdiri sendiri, nggak berkaitan dengan nabi-nabi Yahudi yang lainnya gitu, nabi keturunan Musa gitu. Jadi saudara, pertanyaan saudara yang terakhir itu tadi adalah pertanyaan yang paling bagus.
kenapa di kitab-kitab terdahulu itu tidak disebutkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi gini, Bung. Meskipun sekalipun tidak ada nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab terdahulu, kita umat Islam itu memang kebetulan gak butuh nama beliau ada di sana. Gak penting juga. Tetapi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa ketika kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, Bani Yakub, Bani Yehuda, ketetapan, hukum-hukum, jalan, petunjuk yang menyebabkan mereka kemudian mendapatkan kemuliaan, kita harus tahu juga bahwasanya Tuhan juga menyiapkan keingkaran dan kemungkaran serta kutukan serta laknat kepada mereka. Dan kutukan itu juga berlaku kepada mereka saja. Begitu juga kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka juga berlaku kepada mereka. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sebelum kita masuk ke Islam ya, Bani Israel itu disebut sebagai bangsa yang semakin murtad terhadap ajaran Tuhan. Yesaya 1 nomor 5. Nomor 7-nya dikatakan Israel akan menjadi negeri yang suci, yang sunyi. Nomor 9-nya di Yesaya 1 dikatakan bahwasanya hanya sebagian kecil dari Israel diampuni dan diberikan keselamatan. Di nomor 11 di Yesaya 1 itu dikatakan Allah menolak persembahan kurban Bani Israel. Di data nomor 15-nya doa Israel tidak didengarkan. Di nomor 21-nya Israel negeri yang disebut sebagai negeri sundal, kaum pembunuh. Yesaya 22 betul. Di Yesaya 22 nomor 5 dan nomor 14 dikatakan Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Yesaya 2 nomor 6 sampai 9 dikatakan bahwasanya mereka banyak mempersembahkan berhala, sihir dan seterusnya. Jadi banyak hal yang menyebabkan kemudian umat Islam itu tidak perlu kemudian untuk mencari nama baginda Rasulullah dalam kitab-kitab mereka, nggak perlu. Iya, Kalaupun Bang, ada, ya makanya sabar, itu- sabar, itu sedikit lagi. Jadi Bani Israel diberi kemuliaan dan juga diberi kemungkaran. Dan yang harus dipahami di sini adalah ajaran nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk mereka. Jadi yang kita butuhkan adalah nabi yang datang untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hebat, Nabi Daud hebat, Nabi Salomo hebat, Yesus Kristus, Nabi Yesus juga hebat. Tapi sayangnya mereka hanya diutus oleh kaumnya, untuk kaumnya. Tidak diutus kepada orang Indonesia. Nah, datang Nabi yang diutus, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Litubayyina linnas. Maka kepada dialah, beliaulah kemudian kita ikut. Bukan kepada Bani Israel. Sampai-sampai kita nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Tidak perlu, nggak penting. Karena sudah datang baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Silakan. Iya Bang, kalau mau bilang moral itu ya Yahudi sebenarnya gitu, cuman tapi kan semua udah bernubuat dan digenapi Bang. Kalau masalah Israel, memang kalau Israel itu dibilang istrinya Allah, umat pilihan Allah, makanya dia cepat murka sama Israel, orang Yahudi. Maksudnya tuh nggak boleh dihina, biarpun dia nggak boleh menyembah sihir gitu. Itu maksudnya Allah tuh cemburu terhadap Israel itu. Biarpun gimana tetap Allah mengasihi umat Israel itu Bang. Sejarahnya kan tahu sendiri dari zamannya Musa gitu. Saya nggak mau lari ke sana, cuma saya mau tanya, itulah mau, karena pingin tahu sejarahnya ini Muslim, saudaraku di Muslim ini loh Bang. Iya, Islam datang dengan pola yang sudah sangat jelas. Begitu datang Islam itu, kedatangannya diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ketetapan-ketetapannya. Nah, umat Islam itu tidak ingin memperbodoh diri dengan mengikuti suatu ajaran yang tidak dikhususkan untuk mereka. Misalnya, ikut-ikut sebagai orang Yahudi, sampai-sampai mengatakan Yahudi rohani, Israel
rohani dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam sudah punya pondasi. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu wahyu dari ilahi yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Manusia yang ada pada zaman Rasulullah dan zaman setelahnya hingga kiamat. Apalagi permasalahannya, pingin memaksakan diri ikut menjadi orang Yahudi, nggak mungkin. Kita bukan Bani Yakub. Ajarannya bagus di sana, memang, tapi itu hanya untuk mereka. Nah, ada ajaran yang lebih sempurna yang mengatur semua aspek dalam kehidupan. Kenapa nggak ikut di situ? Sementara seruannya sudah ada di sana. Wahai seluruh umat manusia, aku diutus kepada kalian semuanya. Itu jelas itu. Jadi buat apa lagi ikut-ikut kepada sebuah ajaran yang mana ajaran itu bukan diperuntukkan untuk kita. Ada ajaran yang disiapkan oleh pencipta langit dan bumi untuk kita ikutin. Kenapa kita tolak? Sementara ada ajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi bukan untuk kita, kenapa kita ikutin? Oke Bang Juma, saya paham. Silakan. Tanya lagi satu nih. Oke. Untuk biasa, Bang Juma udah umroh ya? Udah umroh belum? Saya sendiri belum. Ya, insya Allah bisa umroh ya. Tapi saya mau tanya nih Insya Bang. Allah. Iya. Amin, Allahumma sholli. Bang Juma, kalau ini logika saya, Iya. masuk akal nggak? Kalau Allah itu kan katanya udah tauhid, itu kan? Iya. Sekarang kalau kita mau umroh, mau ke Mekah, sebenarnya ini berpikir yang logika aja, benar kalau mau sebagai budaya oke lah. Tapi kalau ke umroh itu sebenarnya paling penting dari dari rohani itu apa? Yang paling rohani itu kan saya rasa, contoh ya, maaf ya sebelum saya masuk, sebelum jawab Bang Juma jawab. Dulu kita kenapa Kristen Protestan? Maaf saudaraku yang dari Katolik, kami kan dulu satu gitu kan, dari keturunan satu. Tapi dulu kan ada sejarah yang tahu kan sejarahnya Martin Luther. Masalahnya seperti itu, kalau orang mengampuni dosa harus ke Roma, Vatikan. Kalau orang nggak punya, istilahnya nggak punya ekonomi lemah gitu Bang, harus ke Roma, terus dosanya diampuni gitu. Itu masalah surat indulgensi itu. Sekarang saya mau tanya di saudaraku di Muslim, kalau di sana ini kita nggak boleh munafik ya. Sebenarnya tahu lah, kalau sejarah oke gitu, apa gitu budaya apa, tapi kelihatannya tuh lebih ke apa rohanian di sana, lebih penting dari ini. Sedangkan saudara kita yang Muslim, bukan Muslim aja, mungkin saudara katanya Muslim kan saling mengasihi apa gitu kan. Bantu yang saudara kita yang mungkin Muslim yang ekonomi lemah mungkin lebih berharga menurut saya kalau secara rohani gitu loh. Maksudnya uang yang dipakai gitu untuk membantu teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang atau anak yatim gitu, anak pantai gitu kan, asuhan gitu. Maksud saya paling penting di sana tuh apa? Itu di Mekah, di mana? Madinah atau apa nanti Pak? Iya. Itu loh. Minta tolong dijelaskan. Tapi yang jujur ya. Loh, maksudnya apa tapi yang Iya, maksud saya itu ini masalah rohani karena Allah kan udah ada mengetahui. Allah Maha tahu. Saya moderatorin nih. Saya moderatorin. Seolah begini Kanda. Itu ngapain kita pergi ke berumroh sementara menghabiskan uang banyak? Ya, gitu. Nah, apa keuntungan buat kita itu? Gitu Gerunda. Iya. Oh iya, baik. Jadi gini, Tambah lagi sedikit Bang Juma. Bang Juma, pemikiran dia tadi mengatakan daripada uangnya dipakai umroh, Ya, di sini gitu. banyak orang yang tidak mampu. Itu poin utamanya Bang Juma. Silakan. Anak pantai asuhan masih banyak. Saya lihat di sini, saya di kota santri loh Bang. Makanya saya tahu nih, kota santri di sini. Saya tahu lah, teman kita tahu sendiri lah, banyak mereka kebutuhannya banyak itu. Tapi kan untuk mengembangkan sumber daya perlulah. Tapi kadang nggak cukup Bang. Kadang lihat sedih, nangis juga. Cuman makanya saya tanya itu. Sedangkan orang di sana baik, ada yang sampai di Mekah malah selfie lagi, foto-foto aja Bang. Coba Bang, tolong masukinnya biar di. Tapi nggak apa-apa kalau menurut imam Muslim gimana. Tapi minta tolong dijelasin biar semua paham juga kan, biar nggak ada yang bilang menyembah berhala gitu loh. Soalnya saya dengar banyak gitu, tapi saya sendiri mau pingin tahu tentang Bang Ustadz sebagai pendakwa gitu. Coba minta tolong Bang, silakan Bang. iya, jadi Islam itu adalah aturan.
Orang yang mentaati aturan disebut muslim. Oke. Tuhan memerintahkan umat Islam kemudian untuk berhaji. Oke, tapi kewajiban itu datang kepada orang yang mampu. Yang tidak mampu kemudian itu tidak diperintahkan untuk berhaji. Yang mampu saja perintah berhaji itu Tapi Bang, didatangkan. sebelumnya itu kan masuk hukum wajib Islam ya, atau ada berapa? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib hukumnya. Itu satu. Kedua, kalau ada hukum yang memerintahkan kemudian untuk melakukan suatu perintah, sebagai hamba yang taat, itulah yang ada, yang dilakoni. Makanya Al-Quran menerangkan surah Al-Baqarah ayat 197, Ali Imran 97, kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196, lalu Al-Baqarah 189, itu mengajarkan pondasi itu. Bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita suatu hukum, dan kita mampu untuk melakukan itu, maka sebagai hamba wajib hukumnya. Kita nggak bisa kemudian, kenapa ada perintah seperti itu? Kenapa ada perintah seperti itu? Yang Tuhan sebenarnya di sini siapa? Kan kita bukan Tuhan, kita hamba, kita yang diatur. Ketika ada perintah kemudian untuk menunaikan ibadah haji, sebagai hamba yang taat, ya wajib hukumnya untuk lakukan itu. Oke Bang Juma. Bang Juma tadi pakai nama-nama Tuhan atau Allah yang Allah kan istilahnya. Hadisnya ada nggak di Quran untuk wajib ikut umroh? Apa ada hadisnya di ayat berapa? Umroh itu sunnah, yang wajib itu haji. Itu pun diwajibkan bagi yang mampu. Iya, Tadi Bang, ayatnya saya kan ada di Quran nggak kan katanya memang kalau memang perintah di saya pegang teguh ya kalau di Quran ya. Apapun kalimatnya mau pendek mau panjang, saya percaya kalau itu di firman Allah gitu kan. Tapi harus di Quran loh. Mau hadis saya kurang percaya Bang, sumpah. Kalau hadis istilah kenapa Ini Anda saya nggak tunjukkan ayatnya. bukan hadis ya, tapi maksudnya di Ini Quran Al-Quran tuh nih Bang. kayak hadis. Ini Al-Quran Bang. Oh, Ini iya. Al-Quran. Oke. Ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi diperintah oleh Allah Bang. Allah yang perintah, kami nggak bisa bantah. Makasih. Oke. Poinnya apa? Dibacakan apa? Terjemahannya saya belum tahu loh Bang. Umroh itu maksudnya kesana nggak? Al-Baqarah ayat 196. Dibaca aja ya Bang. Oke. Saya nggak mau ganggu diskusi Bang Zuma. Ya, saya jelaskan aja nih. Saya bacakan. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Bukan karena anak yatim kanan kiri, bukan Bang. Ini perintah Allah. Oh. Ya, kalau Allah menyuruh kami untuk berkurban dengan hewan, saya hewan Bang. Oke. Padahal di sebelah sana kekurangan beras, kurang baju, kurang token, kurang pulsa, kurang kuota, semuanya. Kami nggak peduli Bang. Kami peduli dengan perintah Allah. Ya. Kami taat apa perintah Allah. Gitu ya Bang. Simpulannya gampang ya. Ini Al-Quran ya Bang. Bukan kata hadis, tapi Al-Quran. Ini Bang Al-Quran. Oke, lanjut Bang Zuma. Maaf saya ganggu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bang. Tadi saya sudah tunjukkan itu. Al-Baqarah ayat 196. Itu perintahnya, Bang. Itu Al-Quran. Ada lagi? Oke, enggak memang kalau ada hadis nggak apa-apa gitu kan. Saya Itu Al-Quran, kalau Bang, bukan hadis. ada hadis. Poinnya di sana tuh ibadah haji itu di sana buat apa Bang di sana? Saya kan belum pernah sana. Ibadah haji itu adalah perintah. Rukun-rukun haji itu ada. Rukun hajinya seperti apa itu kaidah. Kaidah yang harus ditunaikan pada saat beribadah haji. Oke Bang. Seperti Oke, misalnya saya Safa, Marwah. Iya. Karena- Itu kewajiban itu, Bang. Jadi umat Islam itu ketika misalnya sekiranya ada perintah untuk kemudian beribadah ke tanah Jepang, ke negeri Jepang, kami juga ke sana. Kalau ada perintahnya ke Papua, kami ke Papua. Kalau ada perintahnya ke Amerika, kami ke Amerika. Kami umat Islam itu adalah umat yang taat kepada perintah Sang Pencipta langit dan bumi. Itu Tapi seandainya di Islam. hukumnya kalau bagi nggak mampu gimana Bang? Itu kan wajib tuh. Ya, Tapi tidak bagi ada kewajiban.
Tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Jangankan berhaji bang, kalau Tuhan yang memerintahkan, Nabi Abraham diperintahkan membunuh anaknya yang satu-satunya, Abraham lakukan. Makanya tadi saya katakan di ayat yang saya bacakan kepada saudara, bahwasanya Abraham mengajarkan anaknya untuk mengikuti itu. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa muslim itu? Berserah diri kepada perintah Allah. Abraham diperintahkan bunuh anakmu yang semata wayang itu. Abraham mengatakan, baik ya Allah, aku tunaikan kewajibanku. Bunuh. Abraham ada ragu? Tidak. Abraham menyembeli anaknya. Benar-benar menyembeli. Tidak ragu-ragu. Begitu tarik pisau, tak, ternyata yang putus lehernya adalah hewan. Itu baru muslim namanya. Jadi kalau hanya diperintahkan ke haji, protes, ya nggak usah ke haji. Ambil duitnya, beli makanan, besok-besok biar kena tumor, kan gitu. Sederhana di Islam itu bang, sederhana di Islam itu. Ketika Allah perintahkan suatu hukum, maka umat Islam itu harus melaksanakan. Jadi tidak ada istilah, tidak ada istilah dengan matinya Ali, maka perintah di dalam Al-Quran dibatalkan. Segala perintah yang ada di dalam, oh Islam tidak kayak gitu, tidak ada yang dibuat-buat sandiwara kayak gitu bang. Silakan. Oke bang, tapi nanti jawabnya pendek aja ya. Saya cuma tanggapi dikit tentang itu. Itu kalau menurut, memang benar menurut Quran kan. Tapi Allah kan ada, kita jauh-jauh sana, nyembahnya sana. Allah kan mau tahu nih, kalau bisa atau masjid Indonesia tuh bangun satu masjid yang paling gede lah. 50 kali lapangan bola nggak apa-apa, yang penting semua di sini. Kalau haji itu kan jelas perintahnya kepada kami umat Islam ada, bahwasanya ibadah haji itu wajib hukumnya bagi orang-orang beriman dari kalangan yang mampu gitu. Nah, sekarang saya balik nanya, ada tidak perintahnya kemudian untuk menyembah Yesus? Tidak ada. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kenapa gimana, Anda menyembah Yesus? Apakah ada perintahnya? Ada bang. Di mana perintahnya menyembah Yesus itu? Ya kami menyembah Allah, yaitu Yesus sendiri. Allah itu sendiri. Tidak, salah. Allah beda. Allah itu Tuhan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau Yesus itu juga beda. Yesus itu adalah manusia, anak Maria. Yang ditanya di sini, siapa yang memerintahkan Anda menyembah anak Maria? Anda kan heran. Kami berhaji. Saya juga ingin Anda menjawabnya dengan jujur. Silakan Anda jawab. Siapa yang mengajarkan dan siapa yang memerintahkan Anda menyembah anak manusia bernama Yesus itu? Silakan. Ya, kami menyembah Yesus karena dari nubuatan. Dari kalau nubuatan, kalau berbicara nubuatan, yang paham tentang kitab Yahudi itu orang Yahudi, bukan orang Indonesia. Siap bang, ini saya pakai iman Kristen lah, nggak usah di. Ya itu dia makanya yang tahu tentang nubuatan adalah yang punya kitab, yaitu orang Yahudi. Sekarang enggak gini. Kenapa Anda lebih paham tentang nubuatannya yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi daripada orang Yahudi itu sendiri, sementara Anda hanya orang Indonesia? Iya benar gitu bang. Apanya yang benar bang? Tapi ya kalau bilang kami orang Indonesia benar, tapi kan itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan begitu, untuk hukum kasih itu berlaku untuk kami zaman sekarang, perjanjian baru. Inilah yang dikatakan tadi, Anda melakukan suatu keadaan di mana Anda memperhamba anak manusia tanpa ada perintah. Kami berhaji ada perintahnya. Anda menyembah Yesus, mana perintahnya?
Oke, perintahnya sebenarnya ada Bang Juma, banyak sekali ayatnya semua konfirmasi Bang Juma. Sepotong Kita tulis aja, dari sepotong aja. sumbernya. Sepotong aja ayatnya perintah menyembah anak manusia bernama Yesus itu tertulis di mana? Sepotong. Ya, kalau Bang Juma kan tahu kan menyembah anak manusia itu. Tapi Ya kan nggak tahu, siapa- Kristen. siapa- Kristen ini kan Iya. ajaran dari Romawi Yunani nyembah manusia. Makanya perintah dari Tuhannya itu mana? Bang Juma. Saya itu Jangan panggil saya, Bang. Saya dengar. Jawab aja. Tadi ketika Anda bertanya tentang haji, saya tidak panggil Bang Agape. Enggak. Karena saya tahu Al-Quran saya akan menjawab. Nah sekarang giliran saudara. Mana perintahnya menyembah anak Maria? ya itu Yohanes 8 ayat 12 itu Bang. Yohanes 8 data nomor 12 itu sama sekali bukan perintah untuk menyembah anak manusia. Justru di Yohanes 8 itu kita akan mendapatkan sebuah ilmu yang sangat terang. Bahwa Yesus mengatakan, aku bersaksi dan aku menghakimi, bukan dari diriku sendiri. Ketika dia mengatakan, akulah terang dunia, barang Bang. siapa mengikuti aku. Mengikuti Iya. bukan menyembah. Sekarang Iya, begini, Bang. kalau Anda mengikuti peta lempu, apakah itu sama perintahnya ketika Anda menyembah peta lempu? Saya udah tahu Bang Juma. Soalnya sebelumnya Bang Juma, sebenarnya Bang Juma tuh udah tahu, tapi kadang ini saya juga nggak ngerti sih. Contohnya Ya, tadi Pak gimana Ustadz ceritanya Safar, Anda sudah tahu tapi Anda tidak mengerti? Maksudnya apa? Bang Juma kan udah bahas, saya pernah ikuti Bang Juma banyak, cuma Bang Juma kan tanya hal yang sama gitu kan. Begini, Bung. Anda mempertanyakan mana perintah berhaji. Anda malah curiga 50 tahun ke depan akan ketahuan bahwa perintah berhaji itu adalah bohongan. Sudah 1000 tahun, lebih 400 tahun tentang haji. Al-Quran begitu zaman berjalan, hari bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah. Al-Quran semakin terungkap kebenarannya. Kalau di kitab saudara, hari bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah, semakin Kenapa? terungkap Kenapa Bang kesalahannya. Juma saya tanya? Kan biasa kan di kaum muslim, ya mungkin nggak seiman kan, wajar kalau dia tanya, ada nyembah patung, nyembah ini gitu. Bukan, permasalahannya bukan ke situ, saudara EGP. Sekarang saya tanya, Sekarang makanya itu saya lari ke permasalahannya sana. adalah Di sana kan batu Hajar Aswad kan, kenapa harus di sana? Kan masjid kan lebih berharga. maksudnya ini lebih- perintah Tuhan, Bung. Bukankah Tuhan itu maha melihat, maha mendengar? Tidak Iya, perlu kalau dia di- datang ke atas muka bumi karena dia sudah melihat dan dia sudah mendengar. Untuk apa dia datang ke atas muka bumi? Oh, supaya manusia tahu keberadaannya. Bukankah manusia sudah diberi akal bahwa pencipta alam semesta itu pasti ada meskipun dia tidak pernah nusul menjadi makhluk? Itu dulu Anda pahami. Maka perintahnya tunjukkan ke kami supaya kami paham. Oh, Kristen ini adalah agama benar, bukan penyembah angan-angan. Sekarang tunjukkan perintah nyembah Yesusnya mana? Ya banyak di Alkitab kan banyak. Itu Jangan Kristus- katakan banyak. Kalau sepotong pun Anda nggak bisa tunjukkan. Itu namanya penipuan. Bukan itu kan karena Pak Juma yang nggak ngerti itu, nggak paham. Jangan salahkan saya dan jangan katakan saya tidak ngerti. Saatnya Anda mempertanggungjawabkan iman saudara. Tunjukkan sepotong data di dalam kitab saudara perintah menyembah anak manusia. Silakan. Sebentar saya cari Bang ya. Saya cari Tidak dulu. ada, Bang. Tidak Baru ada. mau dicari. Anda sudah menyembah sudah 2000 tahun kalian menyembah Tuhan dari manusia. Baru mau cari datanya. Dengar dulu Bang Juma, kami ini bukan umat penghafal, tapi umat Kalau kasih. bukan penghafal, kenapa tiap hari Minggu ke gereja? Siapa yang ngajarin? Ya tapi kami bukan didoktrin untuk membuat hafal-hafalan gitu Bang. Lah, Anda hafal tidak bahwa setiap hari Minggu harus ke gereja? Nggak harus hafal. Anda hafal tidak bahwa setiap Cuma tanggal memuji. 20 Desember Anda merayakan Natal? Memuji nama Tuhan aja Bang Juma. Iya, saya tanya, Anda hafal tidak bahwa setiap tanggal 25 Natalan? Desember, Natalan. Hafal tidak itu? Hafal. Iya. Hafal. Siapa yang memerintahkan Anda menghafal perintah-perintah manusia kayak begitu?
Tidak ada yang memerintahkan itu. Sekarang pagi, siang, sore, malam Anda menyembah Yesus. Siapa yang memerintahkan? Mana perintahnya? Kenapa Anda menghafal penyembahan-penyembahan seperti itu? Loh, ini sebenarnya yang logikanya kalian yang makanya kamu Muslim tuh saya nggak ngerti masalah konsep Kristen itu. Jangan katakan saya tidak mengerti. Jangan Cuma katakan saya tidak balik, mengerti. Sekarang gini Bang. Saya katakan sekali lagi, jangan katakan saya tidak mengerti. Pertanyaan saya sederhana. Tunjukkan data di dalam kitab saudara perintah menyembah anak manusia. Jor. Saya udah kasih tahu kan, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku. Akulah terang dunia, sekiranya matahari itu bisa berbicara, lampu jalanan itu. pun bisa berbicara, lampu Itu di dalam kamar Anda pun bisa berbicara, maka lampu itu pun akan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, mengikuti, bukan menyembah, Itu bukan menyembah. Bukan cuma. Iya, bukan menyembah. Perintahnya mengikuti. Oke? Mengikuti peta lempu, bukan menyembah peta lempu. Itu beda. Mengikuti Pak Jokowi dengan menyembah Pak Jokowi, itu beda. Perintahnya di Yohanes 8 nomor 12. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Umat Islam mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, aku ini hanyalah utusan Tuhan. Yang berhak disembah adalah Dia yang telah mengutus aku. Umat Islam mengikuti itu. Maka kami berjalan di dalam terang. Anda menyembah Yesus, siapa yang Anda ikutin? Paulus. Iya, itu kan highlightnya. Kaum Muslim tuh soalnya nggak seiman, makanya Paulus lah. Sekarang nggak usah bawa Muslim, saudaraku EGP. Ya. Yang sekarang permasalahannya adalah Anda keciduk menyembah anak orang. Perintahnya mana? Tunjukkan. Saya belum selesai tanya kamu Muslim itu. Apa yang Bang, abang jawab aja pertanyaan singkat itu bang, ya singkat. Kalau abang nggak tahu bilang nggak tahu, selesai gitu loh bang. Nggak Dan tahu. pakai kejujuran. Tadi Anda minta jujur-jujur, sekarang Anda jawab jujur. Lah kan saya tujuannya tanya kan, kayak ini saudaraku Muslim loh. Mana jawabannya? Lah itu ayatnya satu itu aja bang. Kalau mau keluarin banyak, saya nggak bawa Alkitab. Barang siapa mengikuti aku, apakah mengikuti Bang Suma itu sama dengan menyembah Bang Suma? Iya, makanya dengar dulu. Lihat dulu silakan. ini saya jelasin, ikuti. Silakan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu loh. Nah, Maksudnya mana apa? perintahnya menyembah Yesus? Ini perintahnya mengikuti. Sebenarnya di Kristen tuh udah Bang Jum itu konsep maksudnya, karena kamu dari dasarnya sumbernya firman itu, kalau nggak paham ya itu nyebar. Bukan itu permasalahannya. Yesus itu ketika dia datang ke Bani Israel, dia datang membuktikan dirinya sebagai manusia yang bertuhan, bukan ateis. Oke, saya compare ini dulu Bang Zuma. Di Quran aja Yesus itu katanya oknumnya sama, lahirnya dari Roh Kudus. Bang gitu, jawab ya. dulu bang, Kenapa jawab kamu dulu harus pertanyaan balik, bang ya? Zuma. Ini anak manusia itu maksudnya emang anak manusia itu kayak Bang Juma, kayak saya gitu loh Bang. Yang logika Maria ini menurut saudara manusia atau sapi? ya manusia yang tapi Roh Kudus utusnya Manusia. dari Roh Kudus Manusia di Quran itu. dengarkan, manusia ketika melahirkan yang keluar dari rahimnya apa? Kucing. Yes. Manusia. Benar, manusia Bang. Nah, manusia. Berarti Tapi Yesus ini hakikatnya manusia atau Tuhan? Oke, Manusia. dengar dulu. Ini ambil dari sumber dulu. Kalau memang Maria aja kalau selingkuh nggak apa-apa. Tapi Roh Kudus, Quran pun akui itu. Emang dia berhubungan. Jadi kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa membuat orang itu hamil tanpa suami, itu nggak boleh. Bagaimana? Kalau seorang perempuan dibuat oleh pencipta langit dan bumi itu hamil, itu nggak boleh.
Boleh bang, itu yang justru itu Boleh. boleh. Nah boleh. Salahnya apa? Kenapa Elizabeth yang mandul itu bisa hamil? Ya Elizabeth, jangan dulu sana bang. Sekarang yang ini dulu. Kutanya dulu, kenapa Elizabeth itu bisa hamil? Ya, mungkin selingkuh lah bang. Cuma saya hanya fokus kayaknya kan La topiknya haula wala quwata illa billah. Masakan ibunya Yahya Pembaptis Anda katakan selingkuh? Yang bener bang, kalau ngomong AGP yang bener. Kalau ngomong masa dikatakan selingkuh? Makanya jangan lari-lari. Anda tuh kan lari-lari nih. Saya mau tanya tujuannya. Tidak ada yang lari. Pertanyaan Abang yang saya, lari. cuman satu pertanyaan ini kita sudah hampir 6 bulan loh. Loh, Saya tanya, siapa ini? Yesus, mana kan? dalilnya perintah menyembah berhubungan Yesus? Kalau saya tanya iman Muslim, kalau saya lebih keras lagi, nanti ini ya tambah nggak enak, teriak-teriak lagi. Saudaraku, tadi kami sudah menjawab, tugas kami sudah selesai. Sekarang giliran saudara mempertanggungjawabkan iman saudara. Saudara keciduk mempertuhankan anak orang. Ya anak orang itu Sepupu satu kalinya Yahya Pembaptis Anda sembah. Ponakannya Elizabeth Anda sembah. Bahkan adiknya Yakobus Anda sembah. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah sepupu sekali dari Yohanes Pembaptis? Siapa? Sekarang saya tanya dulu sebelum saya jawab ya. Bukan jadi bertanya. Bang EGP, Anda bertanya, dijawab menggunakan data-data Al-Quran. Semua pertanyaan Anda itu beres. Oke, saya jawab ya. Jangan ngomong lah ya. Sekarang giliran Anda ditanya, Anda harus jawab. Mana? Saya jawab pakai iman Kristen, dengar ya. Kalau pakai iman Kristen nggak boleh dibantah. Tahu nggak? Ya, silakan. Makanya saya kasih tahu konsep saya ini kan Trinitas, Tritunggal. Bukan oneness gitu. Bang yang ditanya, mana perintah Bang EGP menuhankan sepupunya Yohanes Pembaptis? Monggo, silakan. Lo yang tadi saya udah kasih tahu bang. Yang mana? Ini Yesus mengajarkan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada Dialah saja kamu harus berbakti. Itu baru perintah. Perintah menyembah ada. Nah sekarang mana perintahnya menyembah sepupunya Yohanes? Nggak ada bang. Jawab aja fair. Abang tirinya Yakobus. Mana? Kalau tidak ada perintah, lalu kemudian keciduk menyembah oknum yang bukan Tuhan, itu apa namanya? Menguntungkan oknum tertentu tentang perpuluhan. Bukan karena dalilnya sampai yang bawa-bawa, makanya kan pikirnya ikut dalilnya Quran. Makanya pikirnya gitu loh, Pak. Bukan Quran. Iya, orang di Quran memang nggak mengimani toh, tapi nggak menuhankan Yesus kan. Itu loh. Jangan pakai Al-Quran di iman saudara. Loh, udah Ingat. Ini saya bantu Anda memahami. Orang jumlah umat Kristen. Yesus berkata di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan kepada Anda? Siapa yang menyampaikan firman kepada Anda? Bahwa firman itu memerintahkan Anda menyembah kepada Yesus. Mana? Siapa yang memerintahkan itu? Mana dalilnya? Yesus mengajarkan itu kan nggak bisa, hakikatnya sama sumber itu nggak bisa kamu lupakan, nggak boleh copot-copot gitu. Anda ngomong apa, Mas Bro? Kan katanya menyembah Yesus. Yesus itu anak manusia, Bang. Bang Juma. Iya. Anda ngomong apa ini? Kan perintahnya jelas. Oke, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Nah,
Kalau yang menyelamatkan Anda itu adalah mempertuhankan Yesus, mana firman yang memerintahkan agar menuhankan Yesus itu mana? Ya saya kasih contoh tadi loh, Yohanes 8 itu loh Bang. Hanya terus Yohanes itu jelaskan semua tentang menyembah Yesus itu. Saudara saya pingin nangis loh. Susah kali. Saya bertanya satu pertanyaan. Mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Anda tunjukkan Yohanes 8. Barang siapa yang mengikuti aku, bukan barang siapa yang menyembah aku. Yang mengikuti Yesus sudah pasti dia menjadi praktisi Taurat. Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Iya, memang berarti dia barang siapa yang mengikuti Yesus, orang itu wajib hukumnya takluk di bawah hukum Taurat. Iya kan itu bagi Yahudi, kami kan bukan itu Bang. Berarti terjawab. Pengikut Yesus itu hanya Bani Israel, orang Yahudi. Anda gugup. Ya itu kan pendapat Bang Juma karena nggak ngerti itu. Bukan pendapat. Anda mengakui tidak tadi bahwa yang mengikuti Yesus itu adalah praktisi Torah dan itu adalah orang Yahudi. Berarti berarti Yesus mengatakan barang siapa mengikuti aku, berarti yang dimaksud mengikuti dia di sini adalah orang Israel. Betul? Iya. Anda siapa? Ya, Anda siapa? Ya kami perjanjian baru, tapi hukum-hukum Taurat yang kami ada beberapa hukum Taurat yang kami nggak bisa ikuti. Contohnya sunat. Kamu kan sunat aja. Topiknya itu aja. Itu terus kena ini Yesus mengatakan mengikuti dia. Anda siapa? Kami sekarang diajarkan Yesus untuk hukum kasih, bukan hukum. Di mana Yesus mengajarkan non Yahudi? Di mana? Di mana Yesus pernah menjadi guru bagi non Yahudi? Di mana? 10 hukum Taurat yang kami ada Bang. 10 hukum itu ketetapan Tuhan bagi Bani Israel. Anda nggak akan pernah kena di sana. Sekarang Yesus Anda bawa. Pertanyaan saya, kapan, di mana Yesus mengajar kepada non Yahudi? Itu di mana? Ya itu ayatnya sering baca matanya itu. Pergilah ke seluruh dunia, seluruh bangsa. Waduh parah. Itu data Matius 28 itu nongol nanti setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Makanya kami itu Yerusalem yang baru itu karena itu Bang. Siapa yang mengajarkan bahwa Kristen penyembah manusia ini adalah Israel baru? Lagi-lagi manusia Pak, manusia. Siapa manusia? Itu menurut Bang Cuma manusia. Biasa memang manusia tapi bukan. Pasti ada manusia yang mengajarkan. Musa, Justru Daud, itu. Salomo, Yesus. Nah ini ada konsep baru. Kami adalah Israel baru. Siapa yang mengatakan dari orang Yahudi, orang Israel, yang mengajarkan bahwa Kristen itu adalah Israel baru ya? Yerusalem yang baru. Ya, Israel baru. Yerusalem baru. Siapa yang mengajarkan itu? Bapak-bapak gereja Bang. Bapak-bapak gereja. Jadi bapak-bapak gereja ini pangkatnya lebih tinggi daripada bapak yang disembah oleh Yesus. Betul? Betul. Bapak-bapak gereja yang mengajarkan Anda sebuah ketetapan di mana mereka bukan Tuhan. Bukan, karena sumbernya dari kasih itu Bang. Kasih itu siapa? Kasih apa? Kasih apa? Kasih ibu kepada beta. Itu lagu. Kasih perpuluhan Bang Juma. Itu lagu Kasih perpuluhan. Jadi kembali kepada tema, teman-teman Kristen mempertuhankan sepupunya daripada Yohanes Pembaptis itu tanpa petunjuk dari Tuhan. Teman-teman Kristen beribadah menyembah kepada saudara kandung dari Yakobus tanpa ada perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi.
Kan Berarti tadi awal sudah bilang umat pilihan Allah itu untuk Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub itu dari cuman umat Israel, bangsa Israel, keturunannya terus Yakub. Kristen ini apa? Kristen ini dari mana? Ya jangan lihat dari situ orang kalau setelah hukum Ya, kasih. Kristen ini dari mana? Orang tanya baik-baik kok, jangan tanya situ. Kan tadi Anda katakan umat pilihan Bani Israel. Nah sekarang Kristen ini umat apa? Kami umat perjanjian baru, Bang. Nggak Umat Israel. saja. Ay. Tunggu. Kita Cocok lah dengan namanya EGP. Emang gue pikirin apa? Bukan itu jalan kebenaran itu, Bang. Artinya Atau agape kalau nggak ada pemikiran. Abang kalau nggak Gimana tahu jalan mendingan diem kebenarannya? aja. Ini bang, lanjut ngomong yang lain, jujur. lanjut. Abang itu dari tadi minta kami untuk berkata jujur. Giliran kami menanyakan kepada Anda untuk kejujuran Anda paksa putar hari sini, ini. putar Saya sono. senang gitu, Bang. Kalau kalian udah jujur kan, saya tadi awalnya statementnya. Abang pengen- jujur nggak mas kami? Saya jujur lah. Di mana katanya Bang Juma, di mana Anda menyembah Yesus dikatakan di kitab Anda? Loh, saya bilang Yohanes 8 Kata ayat Anda 12. tadi kan kitab suci itu ada untuk jadi pedoman Anda, petunjuk Yohanes 8 Anda, ayat 12. kitab suci. Sekarang mana buktinya kitab suci Anda menyuruh Anda untuk menyembah Yohanes Yesus? 8 ayat 12. Itu satu. Yohanes 8:12 itu mengikuti, saya mengikuti Bang Zuma, bukan saya nyembah Bang Zuma. Ya itu itu kan pikiran Di sini Anda, kan nih, di sini logikanya nih manusia. orang-orang di sini Bang, di orang-orang di sini semuanya ngikutin Bang Zuma, Dengar bukan dulu, kami dengar menyembah dulu. dia. Makanya kalau Anda bertanya sama saya, Anda tuh kan Bang, masih jangan manusia. muter-muter Bang, jangan muter-muter gini nih agama Bang. Bukan, justru Bukan itu untuk bersilat logikanya. lidah Kamu di sini, balik Bang. bagi Allah, kenapa? Kamu kalau saya tanya Allah, kamu bilang oh Allah Maha Tahu sih, saya akui kan tadi masalah Allah. Nah, iya. Allah kan Maha Allah Maha Tahu. tahu. Sekarang Allah bisa membuat apa Iya. saja, apa enggak Lah, mungkin. kalau Allah mah tahu ngapain dia turun ke muka bumi Bang? Kalau dia Ya, tahu kan manusia kamu itu pada kurang konsepnya. ajar waktu Kenapa itu. kamu buat konsep iman Kristen buat Ya Tuhan kamu aja turun ke muka bumi. Ngapain kalau dia mah tahu? Ngapain turun ke muka bumi? di Quran Kalau Tuhan sendiri kamu kan mah tahu. sebut bilang oh nih Nabi Muhammad pernah lihat Allah seperti Nabi Muhammad mah manusia Bang. Nggak bisa samain Iya. dengan Tuhan Anda yang jadi manusia. Nabi Muhammad bersaksi katanya melihat katanya Udah Bang, mimpi lihat. abang melindur Bang. Kacau Bang. Lanjut yang lain. Iya orang Anda sendiri nggak paham. Saya kan nggak pernah nyerang Quran. Saya kan pingin tanya, pingin tahu gitu. Saya bertanya di mana Anda menyembah anak manusia itu di kitab Anda? Sekarang saya sebut ya. Bang saya tahu, kamu kan tanya nih. Saya sebut dari Tolong awal. jawab dulu. Anda mau bertanya lagi 1000 kali juga nggak masalah. Jawab dulu pertanyaan Bang Zuma tadi. Di mana di kitab suci yang Anda lakukan 2000 tahun yang lalu sampai detik ini bahwa Anda penyembah Yesus, anak Maria. Makanya Kalau ada ayat itu, Anda boleh tanya 2 miliar kali sama saya. Saya jawab. dulu pelan-pelan ya. Kalau nggak ada, mendingan Anda diam dulu, mendingan buka kitab Anda baca dulu. Jangan. Ada nggak Satu ayatnya? imannya bukan kamu, kami lihat ya, dengar ya. Jangan tawarin 2 miliar. Kami ini bukan umat 2 miliar pertanyaan, 2 miliar lagi. Emangnya saya pengikutnya bapak-bapak gereja bayar Dengar per dulu, puluhan? Bang. Ntar dulu Bang. Kami umat Kristen itu bukan umat harta, umat jasmani. Tapi manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari dari firman Allah. Kamu nggak ngerti konsep itu. Saya luruskan Bang Agape. Jadi kamu jangan nawar-nawar gitu. Saya nggak mau kalau kamu masalah ekonomi luruskan, Bang jangan Agape. nawar-nawar. Nggak mau. Bang Agape beliau Iya itu tapi yang bukan sopan menawar. loh. Kalau jangan nawar-nawar gitu. Ini bukan agama iman, bukan berarti untuk jual. Bang, ini nggak ngerti pertanyaan saya ya. Saya bertanya terus tadi. Makanya saya mau jawab. Kamu dia bisa diam nggak ya? Saya sama Bang Zuma tadi santai loh. saya mau ngelurusin pertanyaan Bang Zuma. Kalau kamu bisa bertanya satu aja pertanyaan Bang Zuma, 2 miliar pertanyaan kamu saya jawab. Percuma. Sekarang kamu nggak- cari dulu Saya jangan- jawaban satu pertanyaan itu yang dari Bang Zuma. Tolong Anda jangan berputar-putar. Di mana ayat menyatakan bahwa Yesus disembah oleh Anda? Di mana Apa sih? pernyataan Ya. Yesus? Saya mau jawab ya. Iya, ayat ya. Ya kejadian 1 dulu dari awal situ dulu biar kamu tahu. Karena kalau kejadian 1 kamu lupakan ya nggak bisa itu. Capek deh gue. Loh, capek kenapa? Bang, Kenapa capek? Bang Ya. Agape, Hmm. pertanyaannya di mana di dalam Bible
yang menyatakan abang menuhankan sepupunya Yohanes Pembaptis. Gimana bang? Makanya saya dari awal bang, karena kamu tuh nggak tahu, kamu kan bukan umat pilihan Allah, makanya kamu nggak tahu nih. Ini kita bertanya bang, bukan Justru itu saya mau jawab. Makanya Iya. saya mau jawab, kamu mau nggak Memang kejadian kamu di mana agape? Memang kamu di mana legal standingnya Yesus menyatakan kamu umat pilihan Allah? Dari mana? Makanya kamu dengar dulu. Saya mau jawab nih. Cuma kalau tanya bertubi-tubi mana saya bisa jawab. Oke, jawab dengan jujur. Kejadian 1. Kejadian 1 itu milik Yahudi, apa kalian imani? Ya saya Tidak. kami imani. Terserah, kamu itu kan Tidak. orang kamu A, kami B. gimana? Kejadian itu, kitab Kejadian tadi Anda sudah bantah nubuatan itu adalah milik orang Yahudi yang mengimani. Kenapa kembali lagi Kejadian lagi? Dengar dulu. Hukum-hukum Taurat, hukum-hukum. Tadi Ya, kan sudah udah. saudara bilang bahwa kitab nubuatan atau Taurat yang ada di kitab Jangan Perjanjian Lama itu dipotong. adalah milik Yahudi. Kenapa Anda Jangan merasa mengimani itu? Sudah ada legal Jangan standing dipotong belum? dulu. Jangan dipotong dulu. Itu bukan hukum Taurat ya. Jangan Kalau dipotong. harus bedakan hukum-hukum Taurat, paham nggak? Ya, ya, Saya coba-coba. tanya dari mana legal standingnya bahwa hukum Taurat yang itu merasa kamu imani bagi orang Kristen? Ya makanya saya mau jawab itu dulu bang. Baru kamu Iya, tanya iya, iya. berikutnya. Kalau nggak dari awal, nggak bakalan kamu bisa nemu gitu. Coba kasih waktu dia menjawab, coba-coba. Ya, silakan. 1, 2, 3. Pada Langsung. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu pahami dulu, baru masuk konsepnya. Saya kan Tritunggal. Kamu nggak bisa pukul rata seluruh Kristen tuh, umat Kristen di mana? Firman itu apa? Apa? Firman itu apa? Firman itu ya Allah. Ya, Masa iya, firman itu? Firman itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia? idenya bahasa Portugis? Allah. Idenya Allah bang. Idenya Allah. Oke. Pengetahuan Allah. Pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Ide itu adalah Tuhan. Ya, Allah itu. Ide itu telah menjadi Tuhan manusia. beda bang, jangan Tuhan. Tuhan itu kayak Bang Juma pun saya bilang Tuhan ya Tuhan karena di Tuhan TikTok lah. Itu. Jadi apa Dan? Allah lah. Allah kan itu Itu Allah. seperti Allahnya Muslim Jangan katanya. jangan Allah karena itu merembet ke agama kami. Pakai Yunani apa? Klaim sembarang aja udah nyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub padahal catatannya ngaur juga, nggak sembarangan. Gitu. Masalahnya Allah nanti akan jadi manusia. Loh, nggak ya iya itu kan menurut kami, kalau menurut situ. Loh, kamu nggak kan gini. boleh karena Allah itu Tuhannya umat Islam. Ya Allah. Pakai Tuhanmu lah. Pakai Tuhanmu menjadi manusia, bukan Tuhan kami. Apa Ya, dalam Tuhan tuh bahasa bisa Yunani di aja, Bang situ? Juma tuh saya bilang Tuhan, Bang Juma, Tuhan TikTok. Ya, berarti Tuhan aja dipakai ya. Pada mulanya adalah ide Tuhan. Jangan. Ide Tuhan Allah. itu bersama. Saya pakai Allah, ya, kamu pakai Allah ya, Abraham, Ishak dan Yakub, ya saya pakai juga Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya Allah Ishak dan Yakub di Al-Quran? Gak ada. Ngarang-ngarang aja. Lama-lama ku sentil juga biji matanya ini orang. Loh tadi Bang Juma Ya, katanya menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tadi kan awal-awal Astagfirullahalazim. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, ilah Abraham, ilah Ishak dan Yakub, bukan Allah Abraham. Kita ganti. Anda kan kitabnya bahasa Yunani. Pada mulanya adalah ide theos bersama-sama dengan theos. Ide itu adalah theos, begitu. pakai bahasa Jawa aja deh. Pada Ya udahlah mulanya pakai Jawa. firman. Sining kono ereng jono. Rap nendi kyuk melaku-melaku ngecele wedus. Gitu. Oh jangan ngono Bang Juma sampai Orang di sini nasional bahasa Indonesia aja. Pangko, beleng-beleng. Nggak apa-apa biar Bang Juma Beleng-beleng, Kak. Bang Juma soalnya dari pagi saya lihat pakai beleng. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Astagfirullah Bang Juma lucu jam-jam 2. Gak apa-apa, makin malam makin lucu. Alhamdulillah. Kalau Lucu pakai juga, bahasa lucu. Jawa berarti ini Gusti.
Ya Gusti Allah gitu. Pada awalnya Gusti Iya, bersama-sama dengan ide. Iya, logikanya. Ya, ide adalah Gusti. Ya, logika itu adalah Gusti itu loh Bang. Gitu. Main iya aja lu, kagak ngerti juga iya aja. Saya mau jelasin kamu tuh suka muter-muter karena Pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Gusti. Ide Ini itu umat. adalah Gusti. umat Kayak gitu ya? ini umat sesat makanya suka muter-muter. Orang mau jawab mau motong-motong aja Bang Juma ini. memang. Ide itu telah menjadi manusia. Iya. Betul? Tapi Oke. hakikatnya tetap Allah kan. Kamu masa nggak itu? Oke, konsep. kita ambil analogi. Ya. Kita ambil analogi. Pada mulanya adalah idenya agape. Idenya agape bersama-sama dengan agape. Ya. Idenya agape adalah agape. Agape Idenya itu. agape telah menjadi nasi. Nah, Apakah agape yang menjadi nasi? ya tapi kan nggak bisa karena yang buat produk menjadi nasi kan saya Bang. Oh iya, Membuat- produknya itu sih. Membuat Bapak. nasinya itu kan saya, yang membuat Aduh, ide itu hancur, sendiri, hancur. masak napa. Inilah yang saya katakan ulu gimpe, yang kayak gini-gini. Orang barat katakan palamu peang. Itulah. Pangoro, Tadi pangoro, pada pangoro. mulanya Orang adalah Jawa. ide. Ide itu bersama-sama dengan agape. Ide itu adalah EGP. Astagfirullahaladzim. Ide itu telah menjadi nasi. Apakah agape yang menjadi nasi? Aduh, Kalau orang bocor. Jawa bilang tak enak udelmu. Ya. Iya, gondolnya sampai Saenak suwe matamu suwe. Nah, itulah. Pijak matamu. uripmu ya nggak jelas iku Bang. Ulumu gepeng. Bang Juma nggak boleh Bang Juma, Ustadz kok main marah-marah, nggak boleh lah. Enggak, itu bahasa Kok marah-marah pula? Itu bukan Itu marah-marah. Itu memang kepribadian, karakter. Islam itu agama ridha Allah aja nggak boleh gitu sampean. Iya, karena Islam itu agama yang diridhoi, makanya kita mau supaya Anda pun diridhoi. Masa Gitu, susah Kak. kali? Dengar Pada dulu, Bang mulanya Juma. adalah firman katanya. Firman itu apa? Firman itu ide, oke. Pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Ide itu adalah Tuhan. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul? Betul. Ya saya nggak terima karena Tuhannya orang kamu Tuhan kayak Bang Juma dijadikan Tuhan ya apa sih? Bang Juma Tuhan. Jadi apa Dan? Jadi Oke. Allah. Elohim. Oke, Elohim dalam bahasa Ibrani atau usah pakai bahasa-bahasa Yod-Heh-Vav-He itu, Bang. dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani apa Yod-Heh-Vav-He itu? Ono ay. Pakai bahasa Sidoarjo aja, bahasa Allah aja. Ngapain Tuhan emang mah tahu, ngapain pakai bahasa segala gitu. Bang, kalau menggunakan kata Allah itu menghina Islam. Nah, ilah itu kamu memang negatif sekali pikiran Islam itu. Makanya kadang Lah. saya tadi awal udah Loh, bilang. itulah hebatnya. Kalian menjajah tadinya sebelum Indonesia merdeka menjajah kami dengan senjata. Sekarang kalian menjajah dengan ideologi. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Yesus Anda sebut sebagai anak Allah. Apa nggak menghujat kami itu? Sekarang saya tanya, kasih contoh ya. Jawabnya salah loh Bang Juma. Sampean omong anak manusia itu seperti apa sih menurut Bang Juma itu? Di Quran Kenapa loh, nggak pernah bilang anak manusia loh di Quran. Siapanya? Quran bilang Isa. Itu anak manusia apa bukan? Anak manusia. Kenapa itu diutus dari Roh Kudus gitu? Itu anak manusia. Ya anak manusia lah. Sudah disebutkan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Iya, anakmu tapi kan utusan Roh Kudus itu Bang, bukan La hubungan haula ada wala gitu. Anda quwata kayak gitu aja nggak tahu, makanya Anda kan buat bunuh diri sendiri. Ganti aja namanya. Inilah orang Barat katakan ulumu gimpe.
ganti aja namanya Tak itu, enak namanya udeli dewe agape. itu. Ganti dengan parakang. Itu agape diganti dengan parakang. Ulu gimpe, beleng-beleng. Iki jenenge sak enak udelmu dewe iki. Makanya moral tuh ditunjukin gitu. Jadi diskusi yang baik, nggak boleh pakai. Supaya Percuma moral baik kalau ngajarin orang lain menyembah manusia. Lah, di Diminta Quran dalilnya, katanya mana yang- dalilnya? Perintah Quran menyembah kan- manusia, Anda nggak bisa tunjukkan. Di Quran kan bilang kalau perbuatan baik ya itu diterima sama Allah. Sekarang orang ngomong gitu salah juga, ya apa? Loh, memang nggak ada kebenaran, Bang. Menyembah Yesus itu bukan kebenaran, karena Yesus itu manusia. Udah dibilang dari tadi. Atau enggak Iya. gini Pak Agape, coba sama Pak Agape. Nah, itu. Sama aja Lanjut, kamu, lanjut. kamu sampean tuh Di paksa dalam biar mau Al-Quran. ikuti maunya Sebentar. sampean tuh ya. Sebentar. ya, Cari di dalam Al-Quran, ada nggak Isa ibnu Allah? Ada nggak, coba cari. Isa Cari kenapa? dulu. Ibnu Allah. Gak ada justru itu. Kamu pakai logika. udah, Hanya- berarti Isa itu anak tapi- manusia, gimana sih? Tapi Maksa yang banget, sama-samanya tuh anak yang diutus dari Roh Kudus gitu. Itu kan ada di Quran. Coba Kalau baca. misalkan diutus, masa mau dituhankan? Ya diutus bukan diutus kayak Nabi Musa. Kamu tahu nggak? Nabi Musa tuh Diutusnya dilahirkan seperti baru apa? diutus dari Nabi. Seperti Kalau apa Yesus diutus? itu diutus Di dari mana? manusia, baru dari Nabi. Di mana di Al-Quran mengatakan diutus Roh Kudus? Di mana? Diutus sama Roh Kudus, tunjukkan di Al-Quran. Quran ada itu Di hanya mana? cuma ada kamu pasti nggak baca Islam apa nggak tahu makanya jangan Nabi Muhammad. Yang ada itu Allah Sekarang mengutus bebas. malaikat Ibrahim, malaikat Iya. Jibril Kamu jangan untuk menyampaikan Malaikat kepada itu malaikat. Maryam. Itu malaikat. Bukan. Kamu kata loh. Tak sikat kamu di Al-Quran itu Quran loh. Di Bukan Roh mana? Kudus di Di situ. ayat berapa itu? Tahu kayak tahu aja Qurannya di mana. Sosok mastiin gitu. Itu Quran lo. Quran. Bang Ayatnya Juma di udah mana? tahu, Bang Juma tahu kamu aja ini Ayatnya yang di baru mana? dapat Quran umat penghafal ini loh nggak tahu apa-apa ini. Bang Juma udah tahu dia. Lalu Tanya nggak Pak gurunya. hafal katro, gimana sih? Udah nggak Ya hafal tentang katro. Isa, masa Isa kamu nggak baca? Saya tuh udah baca, makanya saya kan nggak bawa Quran Mana sini ada. ayatnya? Oh, Mana keren ayatnya? dia sudah baca dia, tapi masih ngeblunder dengan pemikiran. Iskalallahu ya Isa bin Maryam, Dengar dulu, Guru saya baca. ni'mati alaika wa ala, itu ya. Ya karena di Quran kan sebut itu diutus malaikat Gabriel turunin Roh Kudus gitu menyampaikan ke Coba Ibu MMCI Maria. ada nggak sih Kristen yang lain? Kristen yang lain ada nggak sih? Ini udah akut banget ini. Coba. Ada nggak di bawah yang kirim permintaan Kristen yang lain? Kayak Kristen naiklah. Saya tak cuma sikat saya. Bang, saya mau pesan Kristen 3 bisa gak bang? Mesennya kemana ya bang? Biar enak gitu diskusinya gitu bang. Pesen gitu. Bisa nggak? Oh nggak tahu bang, saya bukan Yang agak cerdasan dikit gitu bang, cerdas gitu bang. Yang agak Minimal dia pintar dikit lah. bukan cerdas tuh nggak masalah. Logikanya yang butuh bang, logika. Ya sebentar dulu. Ya udah cari yang ada logikanya dah. Apa aja logika nggak masuk.